Selamat pagi Pak Win. Selamat Hari pagi. ini kami bersamai MKKS SMP Negeri Kabupaten Magetan, dan alhamdulillah Pak Pengawas, Pak Bambang beserta Pak Parman hari ini juga hadir di sini. Oh, yeah. Mohon izin, tadi kami baru saja ke tempat makamnya Eyang Wonokoso. Bagaimanapun juga ketika kita memasuki sebuah desa, paling tidak kita juga yang pertama yang harus kita bersamai atau yang harus pertama kali kita ketuk pintunya adalah sesepuh desa di sini. Dan alhamdulillah tadi kita sudah ikut berdoa di Eyang Wonokoso. Mudah-mudahan beliau di dalam memajukan waktu itu desa Wonomulyo bisa menjadi ladang pahala di alam sana. Dan hari ini Pak Win, kita sempat dulu bertemu di saat bulan Dadari. Saya lupa episodenya Pak Win, waktu itu dalam acara bulan Dadari penjenengan sebagai tokoh utama di dalam menyajikan musik tradisional yang sangat terkenal di Wonomulyo ini, yaitu musik tongpling yang terkenal Pak Win. Nah, hari ini nanti Pak Ketua mungkin juga akan berbincang dengan kita semua. Dan terima kasih untuk waktunya Pak Win. Kita bisa bersilaturahmi di desa ini, dan mudah-mudahan nanti kita diberikan selalu kesehatan dan untuk bekerja. Monggo Pak Ketua mungkin. Baik, makasih Pak Sukadi. Karena sudah panjang lebar disampaikan Pak Sukadi. Kebetulan ini kan MKKS terus dibersamai oleh dua orang pengawas itu. Jadi saya meneruskan aja Pak Win. Mungkin bisa bercerita ya sedikit untuk kami semua biar ada gambaran sebenarnya dusun Wonomulyo ini berdirinya atau sejarahnya seperti apa. Jujur ini desa dusun yang luar biasa bagi kami ketika berkunjung ini. Pasti ini mengandung filosofi atau mengandung sejarah yang luar biasa. Mungkin bisa bercerita di sini. Gitu. Monggo Pak Win. Terima kasih Pak Sukadi. Pak guru saya ingat saya sudah paling beranteng dulu. Kalau sejarah Dukuh Wonomulyo ini sebenarnya saya tahunya itu dari almarhum Mbah Jono, yang beliau itu sesepuh Dukuh Wonomulyo yang mencoba untuk mengikat cerita tutur tentang bagaimana awal mula Dukuh Wonomulyo ini bisa dimulai ditinggali itu jadi seni musik tongling itu sebenarnya. Jadi seni musik tongling itu sumber inspirasinya itu dari Bapak Dukuh Wonomulyo gitu. Nah, kalau secara waktu kapan mulai ada yang menempati Dukuh Wonomulyo ini secara tepatnya kurang tahu nih Pak. Tapi di beberapa data itu tahun 1358 itu sudah mulai ada yang mencatat gitu. Nah, dan di situs yang paling bawah itu juga ada situs, cuma sempat coba dicari tahu tentang keberadaan situs itu, tapi juga masih belum ada tanda-tanda ini mulai dari tahun kapan itu. Tapi kalau lihat dari bentuk arcanya itu kemungkinan dari zaman-zaman Majapahit, kemungkinan itu perkiraan dari teman-teman yang sempat melihat itu gitu. Nah, kalau tentang Ki Hajar Wonokoso ini menurut ceritanya almarhum Mbah Jono itu dari beliau ini seorang kesatria dari zaman Mataram kuno katanya. Tapi ada juga versi yang mengatakan kalau beliau itu Brahmana dari Majapahit itu. Jadi ada dua versi. Nah, ini yang tepat yang mana juga masih jadi tanda tanya gitu. Nah, beliau ini bersama 7 pengikutnya mulai memasuki Dukuh Wonomulyo ini untuk membuka
perkampungan gitu. Nah, waktu ke sini itu beliau juga nggak gampang karena sini kan terkenal sebenarnya dari area sini ini masuk wilayah yang istilahnya larangan katanya dulu. Makanya di sini ada puncak namanya Jobo Larangan. Jobo Larangan itu sudah di luarnya Wonomulyo. Di dalamnya ini ada sesuatu yang kayaknya mungkin nggak boleh buat sembarangan di zaman dulu gitu. Makanya ada beberapa titik yang namanya ada Singitan, ada Saipi Angin, ada Argojupu, terus juga masih banyak tempat-tempat yang itu memang orang-orang sini kalau ke tempat-tempat itu tidak boleh sembarangan gitu. Iya. Nah kalau dulu waktu Ki Hajar Wonokoso Babadukuh Wonomulyo ini juga ditentang sama beberapa penunggu yang tak kasat mata, ya kadang bisa ketemu, kadang tidak. Itu sama Ki Hironiti, itu tempatnya di sekolahan SD. SD itu, terus kemudian ada Nyi Basarani sama Basaranti, itu tempatnya di bawah itu. Ada Buddha Serani, itu tempatnya juga di dekat musola. Ada Ki Tejokusumo, ada Ki Wonosekti. Nah itu beliau mendapat pertentangan dari beliau-beliau itu yang Ki Hajar Wonokoso, sampai akhirnya karena Ki Hajar Wonokoso ini juga orang yang mengerti kayak gitu, untuk membuat tempat ini bisa ditempati itu caranya kalau malam itu sulingan sama kidungan gitu. Sulingan, kidungan tiap tengah malam, dan Ki Tejokusumo ini jadi penyambungnya antara Ki Hajar Wonokoso dengan para leluhur-leluhur itu, yang akhirnya memahami kidung sama sulingan Ki Hajar Wonokoso itu merupakan cara untuk menyampaikan maksud gitu ternyata, sehingga para yang tidak mengizinkan itu memahami dan mengerti, akhirnya jadi mendukung gitu, dan sekarang bisa ditempati sampai anak cucu sekarang ini gitu. Ini menarik sekali. Pastinya nanti kalau kita terus dalami mungkin seharian nggak selesai. Nggak apa-apa. Nanti kesempatan kita datang lagi ke sini kita koreksinya. Terus sampai jadi kalau kita bisa berikan informasi ada berapa kakak, berapa jiwa yang menempati di dusun Wonomulyo? Di Wonomulyo ini kalau terakhir itu kalau nggak salah itu sekitar 275 kakak kayaknya. 270-an kakak. Kalau jumlah penduduknya itu 1000 berapa ya? Satu iya. Pak Win, saya mendengar saya mendengar entah betul atau salah. Katanya di penduduk desa Wonomulyo ini semuanya saudara. Kalau misalnya dirunut gitu sebenarnya saudara, karena tidak pernah keluar. Tidak pernah seperti keluar. Desa isolasi gitu. Nah, apakah betul wilayah dusun Wonomulyo ini semuanya saudara? Karena dari sini nikah sama-sama. Gimana Pak? Sebenarnya kalau dirunut begitu memang nanti jadinya masih ada hubungan. Mulai menikah dengan daerah lain dari luar. Tahun berapa nih? Itu kayaknya sekitar tahun 2009. Baru nikah dari orang luar ya. Tapi yang awal-awal juga sudah ada, tapi masih belum terlalu banyak. Baru di tahun-tahun 2000-an kayaknya mulai banyak yang terbiasa berhubungan dengan dunia luar, terus menikah, terus pulang ke sini. Itu Pak Seno. Luar biasa toh. Semakin menarik. Kalau di Tengger terus di suku Baduy kan juga ada aturan kalau orang luar masuk, saingan dengan luar. Nah di sini juga kayak seperti itu. Sebenarnya di sini ini yang jadi pantangan untuk mungkin saudara-saudara atau sedulur dari luar Wonomulyo itu ketika mulai masuk ke Wonomulyo itu ada di pertigaan
yang Kembedengan Gunung Kendil Kembedengan, sama ya. kesini itu ketika masuk sini jangan, kalau mau masuk jangan ragu-ragu gitu. Dan jangan pernah istilahnya nyemoni atau nyepelek nih kayak gitu. Gitu. Atau istilahnya komplain lah terhadap segala bentuk geografisnya terutama gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Karena dulu memang pernah ada yang kesini terus macam-macam ininya sampai akhirnya di jalan ya banyak hal yang nggak diinginkan gitu ininya. Jadi karena secara geografis pasti Wonomoyo seperti ini, seperti ini, dan ketika mulai banyak komplain banyak ini ya beda sama kotanya. Nah itu yang nggak boleh. Satu Pak, terakhir satu Yeah. untuk yang tadi yang tampilkan musik yang terkenal yang di sini. Tongling, Tongling. yeah. Jadi bentuk untuk memeriahkan kabupaten, menguatkan kabupaten Magetan di sini. Oh iya. Karena Tongling ini kan sebenarnya saya ini sudah yang menjaga saja untuk yang mengcreate, yang menciptakan itu ada Mbah Jono dan itu mulai tahun saya sebenarnya tinggal menjaga. Karena menurut saya seni Tongling ini memang meskipun kelihatannya cuma bambu sama suruling, tapi ada hal-hal yang nilainya cukup kuat di dalamnya. Ada cerita tuturnya, syair kidungnya maupun bentuk pola lagunya, dan itu ada urutannya. Misalnya Tongling itu nanti ketika main ada kawitan itu seperti doa, ada toto itu ketika ditata, terus ada apalagi itu ya, tatak, ada tentreman, ada pula-pula kayak gitu. Yang itu kalau saya menyimpulkan seni ini mungkin zamannya Ki Hajar Wonokoso sebagai media sudah ini karena ini inspirasinya kan memang dari inspirasi dari Ki Hajar Wonokoso melakukan kidungan, melakukan sulingan itu, kemudian ada kentongan juga untuk memanggil cantrik-cantriknya itu. Ini kayaknya kalau diterjemahkan ke bahasa sekarang, cara orang zaman dulu negosiasi, diplomasi, tapi dengan bahasa yang sangat luar biasa gitu, tanpa menimbulkan pergolakan yang lebih luas, tapi kok bisa jadi menyatu. Itu yang saya rasa nilainya yang masih relevan sampai sekarang, makanya kayaknya ini harus dijaga gitu. Sementara Terima kasih. Sementara makin tertarik. Sebenarnya masih banyak. Ini tadi saya juga lihat kayak gini. Ini kalau kita lihat Non Sewu ini agak sedikit kayak gitu. Saya melihat sini kok ada wihara dan sebagainya. Berarti mayoritas untuk agama masyarakat di sini Buddha. Sekarang Muslim. Muslim. Kalau sekitar tahun 90-an itu masih mayoritas Buddha. Tapi mulai sekarang itu banyak yang Muslim. Ya, ada yang Muslim nikah sama umat Buddha pindah ke Buddha. Dari Buddha nikah dengan orang Muslim pindah ke Muslim juga ada. Berarti toleransi luar biasa. Iya begitu. Kalau misalnya malam nanti teman-teman yang muda-muda itu kadang juga kesini main musik bareng. Muslim Buddha. Toleransi apa-apa. Terus kerawitan juga bapak-bapak yang Muslim sama Buddha bareng main di sini. Monggo. Oke. Pak Ketua, rasanya kok sudah lama kita ngobrol-ngobrol, dan kalau kita teruskan sampai sore, kita pun juga akan menggali informasi dari Pak Win, nggak akan pernah habis. Monggo Pak Seno, saya yang buka, jangan. Makasih Pak Win, ini adalah informasi yang luar biasa bagi kami. Insya Allah nanti ini kan ada pegiat literasi. Jadi
kita biar kesini sendiri nanti Nggih. untuk wawancara jenengan untuk menggali informasi secara detail. Saya tertarik sekali. Nggih. Ini bisa kita jadikan ikon wisata Kabupaten Magetan, Nggih, termasuk terima juga wisata religi, mungkin Nggih, ini bisa, atau toleransi yang ada di Kabupaten Magetan, termasuk juga wisata alam. Ini inspirasi sebenarnya. Nggih, nggih. YouTuber kita ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Kita ini saya lihat di Bromo terus di Poncokusumo Malang itu ya seperti ini akhirnya mendunia kayak gitu. Tinggal generasi mudanya kita explore melalui medsos kita kayak gitu. Mungkin sedikit pesan di tahun 2026 ini nanti Tongling juga akan berupaya untuk mengenalkan seni musik Tongling yang sudah jadi khas Magetan itu ke level nasional lewat event Tongling Son of Wonomulyo. Luar biasa. Yeah. Luar biasa. Nanti minta untuk didukung. Iya. Itu nanti kita akan mulai berproses itu bulan Maret sampai Juni. Jadi nanti akan ada roadshow ke kota Magetan di beberapa titik. Terus nanti di Wonomulyo juga yang ini juga kebetulan sudah disupport oleh Kementerian Kebudayaan. Gitu. Baik, makasih pemirsa YouTube kita KKS. Kita berkesempatan bertemu dengan salah satu tokoh yang ada di Wonomulyo ini. Saya kira cukup sekian karena sudah luar biasa panjang rasa ya. Mungkin ada 1 jaman hampir ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya selalu.